Halo guys, balik lagi sama kita dari Megasports. Sekarang di depan kita ada satu buah thermal scope dengan bentuk yang paling favorit di Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk turn on bell notification supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Megasports. Oke, di depan kita sekarang udah ada satu buah thermal, namanya Hikmicro Stellar SH35. Jadi, thermal scope ini mempunyai resolusi yang cukup tinggi dan juga menggunakan display yang kualitasnya sangat baik dan dalam bentuk rifle scope. Jadi, bentuknya sangat familiar dan juga merupakan bentuk favorit dari para pengguna thermal di Indonesia. Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama unboxing dulu. Di dalamnya, kalian akan mendapatkan sebuah bag seperti ini. Kalau kita buka, kalian akan dapat tali sling, lalu dapat baterai juga, kabel untuk pindahin data, ini cleaning cloth, dan juga kartu thank you dari Hikmicro. Lanjut lagi, ini dia untuk device-nya. Seperti ini. Ini bentuk ini kenapa favorit? Karena bentuknya tentunya kalau model-model yang biasa itu kan bentuknya kotak seperti handycam, kadang-kadang secara estetik kurang manis ya. Jadi banyak orang yang lebih suka model seperti ini. Plus ada lagi kalau untuk model senjata api tertentu, mereka itu tidak menggunakan Picatinny, tapi mereka menggunakan mounting yang antara model twist yang dia diputar dan mengunci. Itu sulit untuk menggunakan thermal device yang bentuknya seperti handycam tadi, karena biasanya dia menjepitnya ke Picatinny yang full. Kalau model-model seperti ini, dia menggunakan tube 30 mili, jadi kita bisa menggunakan mounting-mounting yang banyak di pasaran. Jadi tinggal kalian lepas mounting lama kalian, topnya pasang ini, udah bisa langsung dipakai. Tentunya device ini punya resolusi 384x288, dan frame rate-nya pun tinggi, 50 Hz. Dan selain itu, untuk dapat kualitas gambar yang baik itu bukan cuma sekedar image sensor yang beresolusi tinggi, tapi juga diperlukan display yang kualitasnya baik. Displaynya pun sudah menggunakan 1024x768 OLED. Jarak deteksi device ini mencapai 1800, jadi pasti jauh lebih dari cukup untuk kebutuhan kalian. Beberapa hal spesial dari Hikmicro Stellar ini dibandingkan dengan thermal-thermal lainnya adalah dia punya fitur spesial seperti misalkan recoil activation recording. Jadi di saat device ini merasakan recoil, dia akan merekam atau menyimpan rekaman 7 detik sebelum sampai dengan 7 detik sesudah dari hasil recoil tadi. Jadi pastinya kalian nggak bakal kehilangan momen-momen berburu yang spesial banget buat kalian. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan fitur tahan getar, jadi bisa digunakan tentunya di senjata api. Dan selain itu, dia juga menggunakan baterai yang replaceable, sangat mudah, tinggal kalian buka di sini. Jadi, kalian bisa gunakan baterai yang kalian punya atau kalian beli di luaran. Banyak device lain yang menggunakan baterai yang khusus, itu akhirnya menjadikan repot, karena kadang-kadang belum tentu tersedia. Kalau ini kita bisa gunakan baterai yang kita bisa beli di tempat umum, yaitu CR123A, dipakai dengan device ini. Dan kalau kalian menggunakan baterai yang kualitasnya baik, dia bisa tahan sampai dengan at least 10 jam. Sekarang ayo kita sama-sama walkthrough untuk tombol-tombol yang ada di device ini. Jadi, di device ini, kita punya setelan ocular, sama seperti scope biasanya, jadi kita bisa putar bagian belakang ini disesuaikan dengan minus atau plus mata. Lanjut lagi, di depan sini ada tombol power. Tombol yang sebelah sini, ini fungsinya untuk, kalau kita pencet sekali, dia akan take photo. Kalau kita hold, dia akan merekam. Jadi kita juga, selain dari yang tadi recoil activated, kita juga bisa pilih momen-momen tertentu yang kita mau rekam, tanpa harus menggunakan recoil tadi. Untuk ini adalah untuk merubah color palette, atau untuk perubahan warna yang kalian mau. Karena untuk thermal tentunya ada beberapa varian warna yang konsumen punya seleranya masing-masing, misalkan white hot, black hot, atau red hot, ada juga yang fusion, yaitu yang warnanya sedikit seperti pelangi. Itu semua bisa kalian pilih sesuai dengan selera. Ini adalah tombol yang utama. Ini untuk kalau kita hold akan masuk menu. Untuk zoom kita juga aturnya dari sini. Jadi kalau kita putar, kalau dalam posisi seperti ini ya ke kita, maka kita putar ke sini, dia berarti zoom
out, kalau kita kedepankan berarti dia zoom in, jadi zoomnya membesar. Tentunya juga nanti kalau kita pada saat hold menu, untuk select-nya akan menggunakan tombol ini. Seperti yang tadi kita udah tunjukkan juga, ini untuk kompartemen baterai, gampang banget dibukanya, baterainya juga gampang, di mana-mana ada. Lanjut ke sebelahnya, ada ini. Ini adalah tutup atau area untuk kalian bisa memindahkan data video atau foto dari device, karena device ini sudah mempunyai memori di dalamnya, jadi kalian bisa ambil filenya dari sini. Selain itu, port ini juga bisa kalian gunakan, misalkan kalian tidak mau menggunakan baterai yang ada di sini, kalian bisa gunakan USB-C, sambung ke power bank, maka device kalian akan berjalan menggunakan power bank. Jadi tentunya kalian bisa pakai jauh lebih panjang, tanpa perlu khawatir baterai kehabisan. Lanjut lagi, tentunya ini adalah untuk memfokuskan gambar pada layar. Jadi ini yang memfokuskan kalian objek yang kita lihat dengan si fokus lensanya. Hasilnya tentunya sangat clear banget kalau kalian udah adjust dengan sesuai. Sekarang yuk kita sama-sama walkthrough untuk menu-menunya. Oke, sekarang kita akan walkthrough untuk menu-menu dan settings yang ada pada HIG Micro Stellar. Pertama kita mulai dulu dari tombol-tombol utama. Tombol yang atas ini adalah tombol power. Di bawah kirinya adalah tombol untuk mengambil foto. Jadi kita pencet sekali maka hasilnya seperti ini. Kalau kita hold, dia akan merekam. Untuk matiin, kita hold lagi. Tombol sebelah kanannya adalah untuk merubah pilihan warna. Ada Fusion, Red Hot, White Hot, dan Black Hot. Sekarang kita masuk ke menu utama dengan cara menghold tombol turret kiri ya. Seperti ini. Menu yang pertama adalah Network. Ini adalah untuk connect ke HP. Jadi kalian on-in untuk mode hotspot untuk connect ke HP-nya. Tapi untuk kalian yang tidak pada saatnya connect ke HP, maka ini bisa di-off untuk mengirit baterai. Next, ini ada kontras. Kita bisa pilih mau seberapa kontras warnanya. Next adalah brightness. Kita bisa set seperti ini. Lanjut lagi, ini scene mode recognition atau jungle. Jadi ini kalau misalnya pada saat kita penggunaan di area kota gitu, lebih baik digunakan pada recognition, tapi kalau pada saat di hutan, gunakanlah mode jungle. Next, ini picture in picture. Jadi misalkan pada saat kita gambarnya besar, pada saat zoom kecil seperti ini zoom satu kali, kita bisa juga set tambahan. Ini PIP-nya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita lihat dulu ke sini. Nah, itu ada benda yang panas supaya lebih jelas. Nah, lanjut lagi, kita bisa lihat, ini kita jelaskan lagi yang PIP ya. Jadi dia kan ada gambar besarnya seperti ini. Nah, jadi pada saat ini kita, yang gambar besarnya kita bisa atur mau zoomnya seperti apa, dia melipat gandakan zoom kita. Jadi kita bisa bidik dengan lebih akurat. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke menu. Ini ada reticle group. Jadi kita bisa set beberapa settingan reticle yang kita mau. Ini ada A, B, C, D, E. Nah, ini kita bisa tinggal pilih sesuai yang kita mau. Misalkan reticle group A adalah untuk senjata kita, misalkan senapan yang ini, lalu yang B adalah senapan yang lain. Maka kita bisa set seperti itu. Tentunya juga reticle ini kita bisa atur. Ini untuk meng-on-kan reticle. Kita bisa punya berbagai macam reticle jumlahnya. Nah, seperti ini. Kita bisa pilih ada 2, 3, 4, 5, ada 5 reticle yang kita bisa pilih, dan untuk setiap reticle-nya kita bisa set juga multiple zero untuk berbagai jarak. Misalnya seperti ini nih, di 0-100 kita bisa pilih misalkan ini yang ini untuk 0-200, lalu kita misalnya nanti set lagi untuk 0 berapa, itu kita bisa punya beberapa setting. Tipe reticle bisa dipilih sesuai selera. Warna reticle juga bisa dipilih, tergantung selera kita, seperti ini.
freeze, ini bisa kita freeze, jadi untuk zeroin misalnya kita sudah ditembak, terus kita lihat lubangnya jatuh kemana. Nah ini kita tinggal freeze, enaknya seperti ini, tinggal kita, misalnya kita mau zoom gambarnya lebih besar, lalu kita bisa atur, misalkan, kita mau geser si reticle-nya ke sini. Nah, di situ, lalu untuk Y-nya misalkan kita geser ke atas sini. Nah, seperti itu, maka zero-nya akan jauh lebih mudah ya untuk kita semua. Oke, itu tadi reticle. Lanjut, ini pre-record adalah untuk kalau kita mau merekam sebelum terjadinya recoil, karena dia punya sistem di mana dia bisa merecord sesudah dan sebelum recoil terjadi, jadi kalian nggak bakal kehilangan momen-momen penting dari saat kalian berburu. Ini bisa kita on dan off-kan. Lalu image calibration ini adalah untuk thermal, dia akan mengkalibrasi pada setiap periode-periode tertentu karena dengan tergantungnya suhu yang dia lihat di sekitarnya. Nah ini kita bisa auto, bisa dimanualkan juga, bisa eksternal, ini tergantung pilihan kita. Ini DPC, ini pixel correction. Jadi kalau misalkan ada pixel yang error, kita bisa gunakan menu-menu ini. Device ini bisa diatur untuk power off. Misalnya 30 menit kita gunakan, dia otomatis mati, ke 45 menit, atau tidak digunakan sama sekali. Next lagi, measure. Measure ini adalah kita pertama bisa tentukan, misalkan kita punya targetnya itu adalah babi hutan. Tinggi yang rata-ratanya adalah di 50 cm ya, tinggi babi hutan misalkan. Nah, nextnya kita tinggal gunakannya adalah seperti ini. Nah, dia kan tulis place arrow above target and confirm. Jadi misalkan ini babi hutannya di sini ya misalkan. Kita bidik ini di atas babi hutan seperti ini, pencet enter. Lanjut kita arahkan lagi. Ini place arrow below target. Jadi misalnya ini babi hutan kakinya di sini. Pencet. Nah, dia akan langsung mendisplay bahwa ini untuk benda setinggi 0,5 meter, jaraknya di 50 meter. Nah, kalau kita tombol utama itu kita pencet, kita bisa pilih cycle itu antara B3, B4, B5. Ini adalah maksudnya adalah beberapa preset zero yang kita set. Misalkan tadi yang kita B1 kita set itu di 200 ya. Nah, misalnya kita bisa set 50, 100, 200, jadi yang tadi begitu kita ukur, jaraknya 50, kita tinggal pencet aja ini ke settingan yang misalkan nanti settingan, nah ini misalnya di 50 meter. Kembali lagi ke menu, ini ada hot tracking, jadi hot tracking dia akan menandakan misalkan ada benda panas, misalkan seperti ini. Nah, benda yang paling panas itu akan dia tandakan hijau seperti itu. Oke. Lanjut lagi, ini adalah untuk burn prevention, ini adalah fungsinya untuk menjaga supaya layar atau di sensor itu tidak terbakar. Jadi ini boleh di turn on saja. Next, ini ada language atau bahasa yang bisa kita pilih. Ini untuk sinkronisasi waktu. OSD adalah informasi yang kita mau display. Misalkan kita mau display tanggal, atau misalkan supaya nggak clutter kita bisa matikan juga untuk time. Dan informasi lainnya kalau kalian nggak mau juga bisa kalian off-kan seperti ini. Oke, next, ini adalah versi device. Ini untuk restore. Restore adalah maksudnya kita untuk mengembalikan setting semula seperti ke pabrik, setelan pabriknya. Dan kita sudah kembali lagi ke menu network. Itu dia review dan walkthrough menu dari Hikmicro Stellar SH35. Tentunya produk ini keren banget dan juga dengan model yang sangat favorit. Jadi buat kalian yang berminat, langsung kunjungin kita di www.megah.co.id. Kita juga bisa dihubungi di WhatsApp nomor berikut. Dan buat kalian yang pengen langsung lihat device ini, kalian juga bisa kunjungi kita di alamat berikut ini. Satu note yang mau sampaikan adalah, memang banyak thermal merek-merek lain di luaran, tapi ada yang spesial dengan Hikmicro. Hikmicro itu dibuat oleh satu perusahaan yang namanya Hikvision, merupakan perusahaan CCTV terbesar di dunia. Jadi, kalau kalian beli device ini, kalian nggak perlu khawatir mengenai servisnya. Karena jika device kalian rusak, device kalian akan diservis di service centernya di Jakarta. Berbeda dengan thermal yang lain, mereka punya service center tapi di luar negeri, maka kalau device kalian rusak, kalian akan repot untuk ngatur pengiriman, belum lagi biaya-biaya ekstranya. Jadi kalau punya device ini pasti lebih tenang, karena tentunya kalian beli HP misalnya harga 4-5 juta pun, servis itu menjadi pikiran. Kalau sekarang device seperti ini apalagi kan. Nah, jadi kalau Hikmicro tenang aja karena service centernya
di Jakarta ada, jadi untuk permasalahan-permasalahan yang kecil-kecil atau yang umum-umum, semuanya bisa diselesaikan di Jakarta, semua akan cepat dan cost-nya pun lebih efektif. Sekian video kita kali ini, see you on the next video.